Ya pemirsa, untuk mengetahui informasi lebih lengkap mengenai penangkapan Ketua Umum P3, kita sudah bergabung dengan Ferdinand Kastan yang saat ini ada di gedung KPK dan juga ada Anggari Dina di kantor P3. Kita ke Ferdinand Kastan terlebih dahulu di gedung KPK. Ferdinand, sudah adakah perkembangan pemeriksaan dari Romi di gedung KPK? Ya kan, sampai saat ini kami masih terus memantau proses pemeriksaan yang masih berlangsung di gedung KPK Jakarta terhadap ke-6 orang yang juga terjaring dalam operasi tangkap tangan yang digelar oleh KPK di kawasan Surabaya, Jawa Timur kemarin pagi. Dan salah satu dari ke-6 orang tersebut adalah Ketua Umum Partai P3, Romahur Muzi, dan juga ada Kepala Kantor Wilayah Kemenak Jawa Timur, Haris Hasanuddin, yang juga turut terjaring dalam OTT tersebut. Dan sampai saat ini memang masih terus berlangsung. Sebelumnya ke-6 orang ini sudah tiba di gedung KPK sejak pukul 20 waktu Indonesia Barat kemarin malam. Dan hingga saat ini belum ada satupun dari ke-6 orang tersebut yang sudah keluar dari gedung KPK. Dan sebelumnya juga kami mendapatkan informasi bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi akan menggelar konferensi pers mengenai OTT ini pada pukul 11 siang ini. Namun hingga saat ini memang dari pantauan kami belum ada tanda-tanda bahwa konferensi pers akan segera dimulai, dan kami di awak media masih terus menunggu kapan konferensi ini akan digelar oleh KPK untuk menjelaskan kasus apa yang menjerat dan juga membeberkan barang bukti yang telah disita dari OTT yang telah dilakukan kemarin pagi. Dan memang belum ada keterangan resmi dari KPK mengenai kasus apa yang mendasari operasi tangkap tangan dan juga penangkapan terhadap ke-6 orang tersebut. Namun diduga OTT ini terkait dengan transaksi pengisian jabatan di lingkup Kementerian Agama, baik di pusat dan juga daerah. Egan. Ya Ferdinand, apakah ada tokoh partai P3 yang kemudian datang ke gedung KPK? Ya kan, dari pantauan kami sejak pagi tadi kami sudah berada di gedung KPK Jakarta dan memang belum ada satupun pihak yang sudah tiba di gedung KPK untuk menyambangi terkait dengan OTT yang terjadi di Jawa Timur kemarin pagi. Dan baik dari pihak Partai P3 maupun dari pihak-pihak lainnya belum ada yang datang untuk mendatangi KPK terkait dengan kasus ini. Namun dari informasi memang kemarin malam dari Sekjen Kemenak M. Nurholis Setiawan ini sempat menyambangi KPK dan ia juga sempat dimintai keterangan oleh penyidik KPK selama 7 jam dan baru keluar pada subuh tadi. Dan diduga ia juga turut diperiksa usai KPK melakukan penggeledahan di kantornya yang juga turut disegel oleh KPK untuk proses penyelidikan. Dan dari pihak P3 sendiri memang belum memberikan keterangan resmi mengenai sikapnya terhadap penangkapan terhadap Ketua Umum P3 Romahur Muzi ini. Dan mereka rencananya memang akan menggelar konferensi pers usai KPK menggelar konferensi pers yang juga sudah menentukan status dari ke-6 orang tersebut apakah sebagai saksi ataupun sebagai tersangka. Namun secara terpisah anggota Majelis Tinggi DPP P3 Hasrul Aswar menyatakan bahwa P3 akan segera menggelar rapat besar setingkat DPP usai KPK memberikan konfirmasi mengenai status hukum dari Ketua Umum P3 Romahur Muzi. Demikian, Egan. Baik, dari gedung KPK kita beralih ke kantor P3. Di sana ada reporter Metro TV Anggari Dina. Anggari, apakah ada kegiatan yang dilakukan di kantor P3 berkaitan dengan penangkapan Ketua Umum P3 Romahur Muzi? Ya, hingga saat ini Majelis Tinggi maupun DPP P3 pun masih menantikan keterangan dan keputusan resmi dari KPK pasca tertangkapnya Ketua Umum P3 Romahur Muzi pada 15 Maret 2019 pukul 8 waktu Indonesia bagian Barat di Jawa Timur terkait indikasi kasus dugaan pengisian jabatan di Kementerian Agama, yakni penyalahgunaan kekuasaan. Berdasarkan informasi yang kami peroleh juga bahwasanya saat ini telah tiba Sekjen P3 yakni Arsul Sani di kantor DPP P3. Berdasarkan informasi yang kami peroleh bahwasanya P3 ini akan menggelar konferensi pers, namun jikalau nanti pada akhirnya KPK telah menyatakan status dari Romahur Muzi, maka ini nanti P3 akan mengambil sikap dan mengadakan konferensi pers. Namun sebelumnya P3 pun akan mengadakan rapat internal menyikapi terkait tertangkapnya Ketua Umum P3 Romahur Muzi. Dikarenakan P3 ini
sangat menjunjung tinggi atau berpedoman terhadap peraturan perundang-undangan ART. Selain itu juga tidak bisa serta-merta pencopotan jabatan Ketua Umum dilakukan oleh P3 karena semuanya ini berdasarkan terhadap muktamar. Ya, Ade. Ya, Anggari, apakah ada informasi dari kantor P3, pejabat politik yang ada di kantor P3 sana mengenai komunikasi terakhir dengan Romahur Muzi berkaitan dengan apa kegiatan ia melakukan kunjungan ke Surabaya? Ya, berdasarkan informasi yang kami peroleh bahwasanya beberapa hari lalu memang Ketua Umum P3 Romahur Muzi ini memang sedang mengadakan acara di Jawa Timur. Selain itu juga berdasarkan informasi yang kami peroleh bahwasanya Romahur Muzi sendiri terakhir mengunjungi kantor DPP P3 ini pada Januari 2019 untuk menghadiri harlah ke-46 P3, yakni P3 ini sangat mengharapkan bahwasanya dalam Pileg 2019 ini dapat menduduki peringkat ketiga dan dapat meningkatkan kejayaan di masa lalu pada tahun 1999 hingga tahun 2004 untuk kembali mengukir sejarahnya. Hingga saat ini pun kami masih menantikan pernyataan resmi dari pihak P3 terkait penangkapan dari Romahur Muzi oleh pihak KPK. AD. Baik, terima kasih atas informasinya Anggari Dina dari kantor P3 Jakarta dan sebelumnya ada Ferdinand Karsten langsung dari gedung KPK Jakarta.